Assalamualaikum. Hai, nama saya Izzati Syahida, semester 2 jurusan PGSD, Universitas Terbuka. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai PBM, proses belajar mengajar, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa sebelum mulai pembelajaran dan membacakan ayat-ayat pendek seperti biasa. Nah, sekarang Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu siapa anak-anak Ibu yang tidak datang ke sekolah. Yang pertama, Afdal Adoha. Oke, hadir. Yang kedua, Fitri Revisa. Yang ketiga, Maisa. Yang keempat, Nur. Yang kelima, Raisa. Baik, semuanya dari 14 siswa hadir pada hari. Siapa yang tidak sarapan pagi? Tolong diangkat tangannya. Oke, tidak ada, berarti semuanya alhamdulillah sarapan pagi. Sekarang, siapa yang tidak sholat subuh? Angkat tangannya. Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu sarapan pagi dan sholat subuh sebelum berangkat sekolah. Tepuk tangan, kasih aplaus. Untuk kegiatan literasi, seperti biasa, silakan anak-anak Ibu pergi ke sudut atau pojok baca kita, ambil buku literasinya, bawa kembali ke meja, dan dibaca selama 5 menit. Setelah itu, Ibu akan menunjuk 2 orang untuk menceritakan kembali apa yang telah ia baca selama 5 menit. Silakan. Nah, terima kasih kepada 2 orang teman-teman kita tadi yang sudah bisa maju ke depan menceritakan kembali apa yang telah ia baca. Apakah kemarin kita ada tugas atau PR di rumah? Ada, kalau ada silahkan dikumpulkan. Baiklah, sebelum kita mulai PBM atau proses belajar mengajar, Ibu akan menyebutkan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menemukan kata yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi serta menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali bilangan cacah. Dan yang terakhir, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, jadi apa saja contohnya yang termasuk makhluk hidup? Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang siapa di rumahnya yang punya binatang atau hewan peliharaan? Iya, banyak sekali, ada ayam, ada apa lagi? Kucing, dan ikan, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri hewan peliharaan dirinya di rumah? Iya, bisa bernafas, oke, apa lagi? Berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsangan, memerlukan makan dan minum, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin yang kedua tadi ada apa? Tumbuh. Nah, sekarang siapa yang memelihara ayam di rumahnya? Banyak sekali, rata-rata punya ayam di rumahnya. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana pertumbuhan ayam dari awal hingga ia menjadi besar? Silakan maju ke depan. Nah, betul sekali. Jadi yang pertama prosesnya apa tadi? Ada seekor induk ayam kita menetaskan telur. Telur yang dihasilkan diarami oleh sang induk tadi. Nah, lama-kelamaan akan menetas menjadi seekor anak ayam. Nah, anak ayam itu karena dia makan, minum, bernafas, bergerak, dan lain sebagainya, seiring waktu ia akan tumbuh menjadi ayam yang dewasa. Jadi begitulah proses pertumbuhan ayam dari telur hingga ia dewasa. Apakah anak ibu sudah paham?
Tadi siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Tunjuk kembali tangannya. Oke, sekarang Raisa. Punya apa tadi di rumah? Ada ikan, ada ayam. Jadi ada ikan, ada ayam, ada yang melihara kucing. Nah, pertanyaan Ibu, pernah atau tidak anak-anak Ibu membuat gambar dari motif hias dari binatang atau hewan peliharaan kita tadi? Belum pernah. Pernah lihat? Misalkan di buku, di majalah, atau mungkin di poster-poster, atau mungkin pernah datang ke sebuah pameran, ada melihat gambar motif dari hewan. Iya, ada yang sudah pernah melihat hewan apa? Oke, ikan. Ada yang membuat dari motif ikan. Siapa lagi yang pernah melihat? Iya, Fatur dari dari motif burung. Sekarang Ibu ingin mencontohkan bagaimana cara membuat gambar motif hias. Ibu ingin memilih satu objek hewan, yaitu kupu-kupu. Jadi yang pertama kita buat dulu kerangkanya, kerangka badan dari kupu-kupu. Setelah itu kita buat sayap dari kupu-kupu yang kanan dan yang kiri. Baru setelah itu kita hiasi dengan hiasan dekoratif. Apa itu hiasan dekoratif? Hiasan yang mengisi gambar-gambar sehingga gambar pola hewan ini terlihat menjadi lebih menarik. Kita kasih dengan hiasan yang menarik. Oke, sudah jadi. Nah, jadi ini contoh salah satu hiasan dekoratif yang diambil dari gambar hewan. Sekarang coba anak-anak Ibu buat di buku gambarnya masing-masing gambar motif dekoratif dari hewan peliharaannya di rumah. Silakan mengerjakan. Siapa yang melihara ikan di rumahnya? Ya, Maisan. Ada berapa ekor hewan ikan di rumahnya? 2 ekor. Sekarang Ibu ingin memberikan sebuah cerita tentang hewan peliharaan Maisan tadi. Jadi Maisan mempunyai 2 ekor ikan di rumahnya. Ikannya jantan apa betina? Tidak tahu. Oke, anggap saja ini hewannya adalah jantan. Nah, banyak anak-anak Ibu yang masih ragu dengan perkalian yang Ibu ajarkan dengan cara penjumlahan yang berulang dengan metode di papan tulis saja. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu lihat. Ibu membawa apa? Siapa yang tahu? Ini namanya adalah alat peraga bangun datar untuk perkalian. Jadi ini adalah sebuah bangun datar di mana di dalamnya ada angka kali 0 sampai 10, 0 sampai 10 dan dihiasi dengan warna merah, kuning, hijau seperti pelangi. Sekarang Ibu akan menggunakan bagaimana cara kita mencari perkalian dengan menggunakan alat peraga bangun datar ini. Misalkan kemarin Raisa mempunyai 3 ekor ikan. Nah, sekarang 3 ekor ya. Oke. Masing-masing ikan bertelur sebanyak 4 telur. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh telur yang dihasilkan oleh 3 ekor ikan Raisa tadi? Kalau kemarin caranya bagaimana? Iya, berapa jumlah ikannya? Ada 3. Jumlah 1 ekor ikan menghasilkan berapa telur? 4. Berarti 3 dikali 4. Bagaimana caranya? Kalau kemarin Ibu mengajarkan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Sekarang untuk mempermudah, untuk angka 3, pengali pertama kita cari di deretan atas. Dan pengali yang kedua kita cari di deretan samping. Nah, jadi 3 dikali 4. Kita cari angka 3. 0, 1, 2, 3. Jadi di sini.
Yang kedua, angka 4. Pengalian kedua tadi di bagian ke bawah. Mana angka 4? 1, 2, 3, 4. Kita temukan di satu titik yang sama. Apa maksudnya satu titik yang sama? Harus bertemu di satu titik. Kalau di angka 0, apakah dia bertemu satu titik? Tidak. Lanjut di angka 4. Apakah sudah bertemu? Belum. Lanjut lagi. Angka 8. Apakah sudah bertemu di satu titik? Tidak. Dan yang terakhir adalah angka 12. Angka 3 bertemu di angka 12. Angka 4 bertemu di angka 12. Berarti 3 dikali 4 adalah 12. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan alat peraga bangun datar. Begitu juga dengan contoh lain. Misalkan 2 dikali 4. 2 dikali 4. Di mana bertemunya? Di angka 8. Nah, jadi seperti itu contohnya bagaimana kita menggunakan alat peraga bangun datar ini. Apakah anak-anak ibu masih ragu? Nah, tidak. Kalau tidak, ibu ingin mencobakan alat peraga ini kepada anak ibu secara bergantian. Mulai dari AD. Nah, baik, dari 14 anak-anak ibu semuanya rata-rata sudah bisa menggunakan alat peraga bangun datar untuk mencari perkalian. Setelah ini ibu akan memberikan tugas dengan catatan ibu akan meminjamkan alat peraga ini beberapa buah secara bergantian. Nanti hasilnya tidak ada lagi yang salah. Baik, sekarang silakan buka buku tema halaman 55. Kerjakan latihan perkalian nomor 1 sampai 10. Penjelasan bagaimana cara perkalian menggunakan media atau alat peraga bangun datar tersebut. Dan catatannya anak-anak ibu di rumah harus menghafal perkalian 1 sampai 10. Jadi kita nanti bisa mengingat letak angka 1 sampai 10, 1 sampai 10 seperti alat peraga bangun datar. Dari PBM atau pembelajaran kita dari tadi pagi hingga sekarang dapat disimpulkan yang pertama bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada apa aja tadi? Iya, ada tumbuh, berkembang biak, bernafas, memerlukan makan minum, bergerak, membutuhkan rangsangan, dan lain sebagainya. Tadi ada contohnya pertumbuhan ayam. Bahwa pertumbuhan ayam diawali dengan telur yang dietaskan oleh sang induk, lalu diirami dan berakhir pada seekoran ayam kecil tumbuh menjadi dewasa. Nah, dari hewan tersebut kita bisa membuat sebuah motif hias atau motif gambar dekorasi di mana kita menirukan pola dari gambar hewan atau tumbuhan. Kita buat dalam sebuah kertas yang dihiasi dengan berbagai kriteria seperti garis, pola gambar, hiasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk mencari sebuah perkalian, konsepnya adalah penjumlahan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Misal angka yang pertama dan angka yang kedua dalam perkalian, angka yang kedua kita jumlahkan sebanyak angka pengalian yang pertama. Jadi itulah yang dikatakan dengan perkalian. Sekian proses belajar mengajar atau pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga anak-anak ibu bisa mengerti pembelajaran hari ini. Dan tolong nanti di rumah diulang kembali apa saja yang ibu ajarkan hari ini. Dan satu lagi, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Sebelum pulang, ibu ingin menanyakan kembali satu persatu siapa yang bisa, maka ia pertama pulang. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu bersyukur seperti biasa. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan